Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Firdaus. Dari kelas 10-2 akan menjalankan tugas liburan, yaitu mempresentasikan buku motivasi. Saya mengambil buku motivasi yaitu buku Muda Dunia dari Dr. Gamal bin Said M. Jomid. Saya akan mempresentasikan yaitu bab 1 dan bab 3. Bab 1 adalah menceritakan tentang tidaklah engkau tergoda menghangatkan hari-hari orang tuamu. Di bab ini, Dr. Gamal berkata bahwa ia yakin bukan hanya saja ia yang merasakan perjuangan orang tua kita saja, tetapi kita juga menyaksikan bagaimana orang tua membatalkan mimpinya, melupakan mimpinya, membiarkan hidup yang berlalu tanpa kesenangan, supaya kita anak-anaknya dapat belajar lebih baik, bekerja lebih baik, agar dapat bermanfaat bagi banyak orang. Ibu kita sudah mengandung selama 9 bulan, membesarkan kita hingga bisa berdiri tegak atau bisa berjalan, memberi makan, dan sudah banyak sekali pergumulan manis dari orang tua kita. Tetapi rasa syukur dan bakti dari Dr. Gamal itu kita masih terbilang sedikit. Ya, ini membuat Dr. Gamal itu sadar bahwa alasan mengapa surga dikatakan bukan di bawah telapak kaki ahli agama, penghafal Quran, dan bahkan bukan di telapak kaki para ulama, melainkan di bawah telapak kaki ibu. Dalam hal ini juga kita dapat lupa untuk membahagiakan ayah kita, karena itu adalah jalan menujunya. Salah satu di antara tiga amal ialah anak yang berbakti kepada orang tua, dan satu di antara dua azab yang Allah percepat adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Maka terimalah dengan ikhlas cara kita memperlakukan orang tua kita. Dengan ini kita melakukan pemberitahuan kepada Allah bagaimana Allah memperlakukan kita bisa menjadi keberhasilan kita bukan karena ketangguhan kita, melainkan karena dari doa orang tua. Dalam bab ini diceritakan bahwa Dr. Gamal selalu berpesan kepada saudaranya untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita sehabis sholat, karena mereka adalah orang yang tidak boleh dikecewakan. Oleh karenanya, tidak kita tergoda untuk mengingatkan hari-hari orang tua. Lalu dari kesimpulan dan pelajaran yang bisa diambil dari bab 1 ini adalah, kesimpulan yang bisa saya ambil daripada materi bab ini adalah bahwa kita jadi menyadari adanya banyak pengorbanan yang dari orang tua kita dilakukan demi dapat melahirkan kita dan dapat hidup di dunia ini, menyadarkan bahwa masih kecilnya rasa syukur dan bakti kita terhadap orang tua kita, dan alasan mengapa surga dikatakan tidak diletakkan di bawah kaki para ahli agama dan lainnya, dan malah ibu kita sendiri adalah karena ibu kita mulia, sosok yang melahirkan kita dan merawat kita dari tumbuh kecil dan saat ini. Pelajarannya yang saya bisa ambil dari materi bab ini adalah bahwa kita seharusnya dapat lebih bersyukur dan berbakti kepada orang tua kita atas pengorbanan mendoakan kedua orang tua kita sesudah sholat, menjauh perbuatan anak durhaka, dan senantiasa dapat menghangatkan hari-hari orang tua kita. Karena insya Allah keberhasilan kita bisa saja terbantu dengan doa orang tua kita. Lalu akan menjelaskan bab 3, yaitu tentang ketika ajal datang menjelang. Di bab ini dijelaskan sesungguhnya mati adalah janji yang pasti akan ditepati aku, engkau, dan semua yang pernah menginjakkan kaki di bumi ini. Tak akan ada yang lebih bisa lari darinya, tapi lihatlah betapa kita lalai untuk mengingatnya, seakan kita akan hidup untuk selamanya, hingga terkadang kita lebih mengutamakan dunia yang hina dan fana ini. Harta yang kita tumpuk, ketampaan, kecantikan yang kita sombongkan, kecerdasan yang kita banggakan, kekuasaan yang kita kejar, tak akan berdaya, semua akan ditinggalkan apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapinya. Hanya ada dua pilihan, terlena oleh kehidupan dunia atau berjuang di sisi umur kita. Duhai pemilik jiwa, jadikan hati ini ikhlas saat malaikat maut menyapa, hingga kematian terasa begitu indah. Kehidupan ini berlalu begitu cepat, oleh karena itu tidak penting apa yang ada di belakang kita, karena semalam apapun masa lalu, masa depan masih suci.
Tidak penting apa yang ada di depan kita, karena paling penting adalah kapasitas dan kompetisi diri kita untuk membuat kita siap menghadapi momentum apapun dalam kehidupan ini. Ingatlah detik ini ada jutaan penghuni kubur sedang merintih dan meminta kepada Allah, "Ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia agar aku dapat berbuat amal soleh yang telah Engkau tinggalkan." Allah menjawab sekali-kali tidak bisa. Terus saya akan kesimpulan dan pelajaran yang bisa diambil dari bab 3, yaitu kesimpulan saya bisa ambil dari materi ini adalah kehidupan di dunia hanyalah sementara dan fana. Selama dunia kita biasa-biasa saja, terlena dengan kenikmatan di dunia, melupakan tujuan asli kita untuk hidup. Hidup hanya sementara, dan sekali banyak dari kita yang lebih mengutamakan hidup di dunia yang sementara. Pelajaran yang bisa saya ambil dari materi ini di bab ini adalah selagi kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dan masih muda, sebaiknya kita membekali pahala untuk di akhirat nanti, karena semua orang akan mendapatkan kematian. Perbanyaklah kebaikan dan banyak bertobat demi kehidupan akhirat sebelum kalian menyesal mendapatkan siksaannya itu. Yaitu udah sekian dari saya, Muhammad Faryal Firdaus dari kelas 10-2, yaitu menyelesaikan tugas liburan, yaitu presentasi buku motivasi, yaitu tentang buku mendunia, yaitu hanya bab 1 dan bab 3. Sekian dari saya, Muhammad Faryal Firdaus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.